Siap bos, siap terus. Kenapa sih lu gak semangat banget? Semangat dong. Ulangin. Siap bos, Siap terus. semangat kan? Tapi Anwar lu pakai jas gitu nggak kelihatan bos-bosnya ya, tetap bosnya gue ya. Jatuhnya kayak supir taksi. Iya bener juga sih. Ih, gue ngaca deh. War, lu kalau teriak gak enak suaranya gak empuk. Coba lagi. Siap bos. Siap terus. Gak enak. Ada yang lebih enak. Coba kamu ngomong lagi. Siap bos. Siap bos. Siap terus. Suara siapa tuh? Suara siapa? Siap bos. Siap terus. Nyah banget kayak keripik ya. Pulen tau gak lu? Kayak beras Cianjur Pulen. pulen banget. Pulen. Anmes. Idolaku. Anmes. Siapa? Nama asli itu Anmes apa sih? Anmes. Anmes Kamaleng. Oh, itu nama asli? Itu nama asli. Nama asli, nama panjangnya Janmes Antonio Kamaleng. Oh Jan Mes. Kamaleng itu nama keluarga. Nama keluarga kayak Timur Marga lah. Oh Marga, Marga. Marga. Iya. Jadi kita bangga punya Anmes. Kenapa? Karena Anmes ini salah satu putra bangsa yang berasal dari Indonesia Timur. Selain kan almarhum Glenn Fredly kan dari Indonesia Timur. Oh satu bareng ya? Satu kamar enggak? Kalau kata Glenn tuh Ambon. Ambon. Kalau Anmes NTT. Oh, NTT Kupang. Ini yang aku suka sama Anmes nih dari pertama kali kenal. Nih serius ya. Gue tuh bisa ngelihat orang itu kerja keras atau enggak gimana cara attitude-nya dia dan kesungguhannya dia. Pas pertama kali abis ketemu sama Anmes kan tukar nomor telepon dia WA, "Kak, aku boleh minta tolong nggak postingin lagunya dia." Lagu yang berubah. Tapi buat aku ini orang tuh bener-bener apa ya gigih banget. Bener aku ngeliat di sana tuh, wah ini Anmes luar biasa. Lagu apa waktu itu nih promonya? Ya itu, itu jangan rubah takdir. takdirku. Itu Dan lagu. emang waktu itu nggak nyangka banget juga Raffi sebaik ini juga kan. Waktu itu sempat post juga terus pada kaget juga semua kan. Kok bisa di post ke Raffi ya? Cuman ketemu sekali langsung kayak gitu. Itu lagu pertama tuh. Itu lagu pertama. pertama. Dan Lagu pertama tahun berapa tuh? 2017. iya, tapi Anmes emang tulang punggung keluarga ya? Iya ya. Tulang punggung keluarga. Papa kerjanya apa papa? Papa musisi juga, musisi di Kupang. Jadi pemain keyboard gitu keliling. Terus kalau misalkan dia main keyboard kan selalu bawa keyboard sendiri. Dia bawa motor Anmes di belakang. Terus megang keyboardnya. Nungguin sampai dia beres perform. Habis itu kita balik sama-sama. Waduh kenangannya. Dari umur berapa kamu ikut papa? Dari SMP kelas 1 kalau nggak salah. Dia SMP udah kelas bantuin 1. papa nyanyi. Udah. Dapat uang buat keluarga. Iya. Apa Terus yang kita keyboard juga- kamu yang nyanyi? Iya, enggak sih waktu itu enggak. Mulai belum. dari Nemenin aja. Iya, nemenin aja. Belajar juga kan. Terus mulai SMA kelas 2 itu baru mulai berani nyanyi juga sih. Itu pun karena dipaksa juga sama bapak. Oh gitu. Betul. Jadi dulu sebenarnya waktu kecil cita-citanya jadi apa kalau menyanyi nggak berani? Kalau dari kecil sih setiap kali lihat bintang jatuh tuh pasti selalu bilang pengen jadi juara ajang pencarian bakat gitu. Setiap kali bintang jatuh. Terus ada satu lagi yang bilang, Apa tuh? pengen jadi ajang pencarian bakat terus bisa beli rumah buat mama gitu. Oh gitu. Jadi setiap kali bintang jatuh kamu. Setiap kali bintang jatuh Karena kan ada cerita kalau ada bintang Iya, jatuh tuh kita kamu make a wish wish. aja. Make a Iya. wish nanti bakal terkabul gitu. sepengennya kayak gitu. Terus akhirnya ikut ini dan juara terus di rumah udah beliin rumah cuman waktu itu sempat sakit-sakitnya mama dia sempat tinggal juga di rumah tapi dia nggak begitu lama ngerasain rumah barunya. Oh jadi jadi Anmes bintang jatuh kan berdoa terus. Akhirnya ikutan ajang pencarian bakat juara. Juara sama satu. lagi. Juara satu. Rising Star. Rising Star. Iya kan Star itu bintang. Benar. Iya kan loh, bintang jatuh bintang. Habis Jadi, gitu kamu udah jadi artis, beliin rumah. Beliin rumah Langsung beli rumah. langsung Buat keluarga, buat mama. buat mama nih. Dan mama sempet ngerasain. Terus sempat Anmes bilang nih kan dari kecil Anmes selalu bilang nanti Anmes besar kita nggak ngontrak lagi. Anmes bakal kasih mama rumah baru. Kita bakal tinggal di rumah. Tuh, mama- Akhirnya kejadian. Tapi maaf nih Anmes, Iya. orang tua mama masih. Kalau papa meninggalnya 2014, mama meninggalnya 2018. Jadi kamu tuh udah nggak ada mama, udah nggak ada papa. udah nggak ada dua-duanya. Ya ampun. Jadi waktu itu sempet mama ngerasain rumah yang kamu beli. Iya, sempat ngerasain. Yang meninggal papa dulu. Papa dulu. Papa meninggal waktu itu sakit apa? Jadi Udah kamu jadi artis? belum. 2014. Anmes ikut Rising Star aja 2016 akhir. Juaranya 2017 awal. Jadi karena papa kamu meninggal dan kamu akhirnya menggantikan papa jadi Mau tulang nggak punggung. mau. SMA kelas 3 waktu itu. Terus kamu sampai bisa ikutan ajang pencarian bakat, bisa nyampe ke sini gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh abis lulus SMA setahun tuh masih jadi musisi keliling juga kan di kafe gitu gantiin papa biar bisa hidup juga kan. Terus ada penawaran tuh di IG tuh. Entah itu waktu itu dari siapa, terus akhirnya sampai sekarang dekat banget sama dia. Dia bilang dia ternyata tim kreatifnya Rising Star. Dia bilang
Mas kamu mau nggak ikut audisi kayak online gitu, Racing Star Racing Star Indonesia. Terus Anmes bilang kalau gimana caranya kakak, dia bilang gitu kan. Kayak gini nih, kamu cuma record beberapa lagu doang. Kalau misalkan nanti kamu dinyatain lolos sama orang-orang di sini, kamu kita berangkatin, biayain sampai masuk room audition. Jadi gitu. kamu dibiayain semua. Ya lolos gara-gara video itu terus Itu- dibiayain semua ke Jakarta. Itu tuh nggak kenal sama orangnya dulu. Gak kenal, percaya Kok nggak bisa percaya. tahu? Kan. Oh gitu. Terus lihat profilnya emang dia tim nyari-nyari. kreatifnya. Tim Iya, kreatifnya iya. acara itu. Iya. Kamu bilang sama mama kamu waktu itu? Nggak bilang sama sekali. Terus Nggak nggak bilang mama? Bilangnya gini, mah kan biasanya kayak job-job gitu kan. Ma Anmes dapat job nih di Jakarta izinnya gitu. Beberapa hari doang kok, 3-4 hari gitu. Terus mama bilang, iya kakak hati-hati di sana gitu kan. Terus Anmes bilang lah, iya mama siap, doain ya gitu. Doain nih, jalan lah sampai Jakarta, anak Kupang anak kampung sampai Sendiri Jakarta. itu? Sendiri? Sendirian pasti. Terus Sampai Jakarta, sampai bandara, lihat bandara aja bingung Anmes mah. baru sekali kamu naik bandara. Kalau di apa Jakarta tuh baru sekali sendirian. Heeh. Waktu itu di SMA kita sempat studi banding juga di Jogja, Bandung, Jakarta. Cuman yang sendirian tuh baru-baru itu emang 2016 tuh. Oke. Sampai pusing kan. Suruh di terminal A, Anmes langsung cari terminal A di mana gitu kan. Ngumpulnya di situ, masuk ke mobil. Terus udah positif, itu di sepanjang jalan tuh udah terharu aja gitu. Wah, sampai Jakarta sendirian. Masuk ke room audition. Terus di situ semua pada ngumpul dari Jakarta, dari mana sebagian di Indonesia, seluruh Indonesia. Terus Anmes kayak yang duduk mengecil sendirian karena logatnya tuh Bingung. waktu itu kampung sekali kan logatnya. Gimana sih ngomongnya? Ngomongnya gimana Ya zaman udah, dulu? kayak Anmes, kamu namanya siapa? Nama saya Anmes gitu. Dari mana? Beta dari Kupang. Oh, gitu. Beta. Oh, Beta. Gitu. Jadi kayak gitulah. Terus awal itu dia nggak nyangka banget. Terus pulang dari room audition itu lolos kan, dinyatakan lolos. Terus baliklah ke Kupang, nggak kasih tahu juga tuh. Nggak kasih tahu dulu ke- Nggak kasih tahu. Karena awal jalan nggak kasih tahu tuh karena takut malu sama teman-teman, takut nggak lolos gitu. Sekiranya pas lolos balik live-nya waktu itu tuh audisi bulan November 2016, live-nya tuh Desember tanggal 16 2016. Oke. Ya. Terus akhirnya balik tuh, terus dikabarin, Anmes kamu live-nya tanggal 16 Desember ya. Terus Anmes ngumpulin terus teman-teman sama keluarga di rumah. Oh, jadi itu Ngapain pas nih? surprise tuh pasti. Ya, surprise. Ngapain nih? Enggak, ngumpul aja nih. Kayaknya ada surprise ya Anmes mau kasih tunjuk sama kalian semua, kakak-kakak semua gitu. Terus pada duduk tuh, nunggu Racing Star nih. Semua udah pada curiga kan? Iya. Udah pada curiga. Jangan-jangan lu ikutin. Ya tunggu saja, dia bilang gitu. Pakai logat Kupang, Iya. tunggu saja. Tentu saja. Pas tunggu, Anmes masuk tuh. Tas. Terus mama langsung peluk Anmes, langsung nangis gitu kan. Terus semua pada tanya, ini lolos apa tidak ya gitu kan. Ini lolos apa tidak gitu. Nonton saja. Semua gitu. Semua pada penasaran. Terus sepanjang lagu tuh pas Anmes lihat samping kiri kanan tuh gak ada yang bahagia. Nangis semua gitu. Terharu kan itu Iya, kan? terharu. Terharu. Nangis semua. Terus mama bilang, kakak nih bohongin mama begini-begini. Terus gitu. Iya ini kan surprise buat mama. Weh. Seneng banget Terus semua ya. Semua pas Anmes habis nyanyi itu peluk Ame semua kan, peluk. Terus akhirnya Anmes bilang, tapi maaf ya Ame kayaknya Ame nggak lolos ini. Ah serius? Pas nyatain lolos semua bahagia. Terus, Bikin bangga keluarga ya, nggak bilang-bilang tiba-tiba berhasil gitu. Dan Anmes, akhirnya sampai Anmes tuh anak sekarang. pertama. anak ketiga. Oh, anak ketiga. Yang pertama cewek, yang kedua cewek, ketiga Ame, keempat cewek lagi. Jadi Jadi Anmes kamu laki-laki sendirian. satu-satu. Keluarga sendiri. Nah, waktu itu mama meninggal kenapa sakit? Mama kebetulan kan dia dari dulu tuh emang perokok. Terus tapi dia dia udah sempat berhenti lama, cuman pas papa meninggal tuh mungkin dia gara-gara stres atau gimana dia rokok lagi. Rokok lagi. Terus udah sempat berhenti lama, kakak pertamaku meninggal lagi. Oh, kakak pertama kamu meninggal. Meninggal lagi terus dia ngerokok lagi terus ya Oh, jauh jadi juga stres kan dari mama. Anmes. Jauh Mama juga. tuh stres Terus kehilangan akhirnya papa, kehilangan paru-parunya kakak. tuh lubang gitu. Oh, gitu. Paru-paru. Tapi kan seenggaknya kamu sudah memberikan yang terbaik, kamu sudah kasih rumah dan mama sudah sempat menikmati ya. Masya. Jadi kamu yatim piatu Anmes ya. Iya ya tempat itu. Dan kakakmu meninggal juga. Kakakku meninggal di tahun yang sama mama, tapi dia di awal tahun, mama di akhir tahun. Kakakmu waktu meninggal itu kamu ada cerita katanya kamu sampai nggak punya uang untuk Asli gak ada. Jadi di 2017 tuh rilis single itu setelah ajang itu kan banyak tuh kan jobnya kan. Nah penyanyi penjarahan bakat itu susahnya di tahun berikutnya, di setahun berikutnya, dan itu asli tergantung kita lagunya booming apa enggak. Terus akhirnya di 2018 itu mulai kerasa tuh kok nggak ada job sama sekali gitu. jadi kamu ngerasain naik sempat turun juga waktu itu. Turun. Terus
nggak ada job sampai 4 bulan kalau nggak salah, itu asli nggak punya uang apa-apa waktu itu. Terus di bulan April tuh kakak udah kasih tahu kalau dia sakit gitu-gitu kan. Terus Anes bilang Ame belum punya uang ini gitu kan. Terus Ame bilang kakak sabar-sabar di situ gitu kan. Terus akhirnya Ame dikabarin kakak meninggal. Terus Ame akhirnya telepon ngutang sama orang, minta tolong bantu Ame uang, Ame beli tiket pulang lihat kakak saja. Sampai kamu tiket pesawat pun gak punya ya. Padahal itu kamu udah jadi artis waktu itu ya. Iya. Terus akhirnya pulang tapi nggak bisa apa-apa juga. Ame ngutang kan waktu banyak juga kan buat Berapa keperluan. kalau boleh tahu tuh kamu utang? Ame utang sampai 10 juta. Ame nggak ada waktu itu. Minta utang 10 juta gitu untuk beli tiket. Terus akhirnya sampai ke Alor itu kan sama mama sama kakak itu Ame biayain mereka juga pulang ke Alor karena harus dari Jakarta ke Kupang, dari Kupang ke Alor itu harus naik pesawat lagi, itu beda lagi. Terus harus ke sana, terus sampai sana udah cuman lihat doang. Terus akhirnya Ames harus pulang lagi tuh. Mama sempat tinggal di sana beberapa hari karena Ame nggak punya uang sama sekali buat ngongkosin pulang. Terus kebetulan balik ke Jakarta ada job beberapa. Terus akhirnya itu dipakai buat tiket mau pulang lagi. Terus jadi 2018 itu emang menurut Ames tahun yang Berat paling ya? berat buat Ames. Tapi di akhir tahunnya rilis Cinta Luar Biasa gitu. Di bulan Novembernya. Lagu Cinta Luar Biasa tuh Wah, terkenal Booming banget. banget di mana-mana. Internasional. Bener. Semua nyanyi. Ya ini itu. semua badai pasti berlalu, semua indah pada waktunya. Tapi bener loh, Anes itu mirip cerita sama aku. Saat Gimana tuh? papaku meninggal, aku juga stres waktu itu. Kenapa? Gimana ini mamaku dan adik-adikku kan. Iya. Wah aku stres sebulan. Gak lama, pertama kali aku dapat award piala. Waktu itu aktor terngetop itu 1 bulan setelah papaku meninggal. Aku malah dapat piala, aku dedikasikan buat almarhum papaku. Setelah itu rezekiku langsung banyak. Masya Allah. Beneran, jadi aku bisa menghidupi ibu dan adik-adikku. Dan waktu itu aku dibayar sinetron berapa sih waktu awal-awal itu. Tapi aku juga takut gimana aku Khawatir. Tapi setelah jadi Tuhan itu pasti kasih yang terbaik buat kita. Itulah. Kita diuji, kita dikasih musibah, setelahnya akan indah pada waktunya ya. Jadi perjalananmu panjang juga, aku baru kaget juga loh. Kamu udah gak ada orang tua, saat-saat susahmu juga banyak. Dan kamu juga dulu bukan berada dari orang yang kaya raya juga. Kita dulu hidupnya cuma dari musik doang, Kak. Dari musik doang yang Jadi emang dari begitu. kecil tuh di sekolahin papa sampai kakak wisuda pun gara-gara musik doang. Oh, Berarti benar-benar ya. perjuangannya. Tapi itu jadi motivasi juga nih buat teman-teman mungkin yang nonton. Kadang-kadang kan dulu kalau zaman dulu tuh kan stigmanya itu kayaknya kalau jadi pemusik itu nggak bisa gitu ya. Iya. Tapi Anmes bisa membuktikan sebagai seorang pemusik, seorang seniman bisa ngidupin keluarga, bisa sukses, benar nggak? Iya. Dulu tuh suka digituin gak sih misalnya kayak sama teman-teman gitu. Gimana yang ada- sebelah mata ya nggak sih? Pandang ada sebelah cerita mata juga. gitu. Jadi di SMA satu kelas sama temen cewek, terus Anas kan dulu di SMA agak jahil kan, terus bakar rambutnya dia, bakar rambut dia, bakar bau hangus gitu kan, terus dia balik terus dia bilang, kau Anmes, jangan kau pikir kau penyanyi kau bisa hidup ya, kau bisa sukses. Tidak ada penyanyi yang sukses di dunia ini, dia bilang gitu kan. Terus kemarin pas balik ketemu sama dia, terus dia bilang aku nyesel loh ngomong kayak gitu kan. Minta maaf. Apa-apa, dia bilang. Lu yang bakar rambutnya juga. Iya, apa yang penting rambutmu hangus gitu. Atau pas ngomong itu bakar lagi Mas Agwe. Jangan itu kan bercanda. Tapi Anes, Iya. aku mau mengingatkan kamu sama satu hal. Apa tuh? Singkong. Kalau Singkong. kamu mendengar kata singkong, Kenapa sih? Ada apa sih? Ya, itu hal yang paling apa sih? Wow, sih menurut Anmes. kenapa? Di situ Anmes melihat peran seorang papa yang luar biasa. Jadi Wow. Kenapa tuh? singkong rebus itu terus dibangun suatu pagi kita bangun nih, masih lengkap nih, formasi keluarganya masih lengkap nih. Suatu pagi kita pada bangun pagi, biasanya tuh kami makan kayak nasi gitu campur apa gitu, pokoknya sarapan pagi lah. Terus di pagi itu mama sama papa tuh kayak nyembunyiin sesuatu dari kita, terus kita disuguhin singkong rebus ini. Terus Anmes diam, terus papa tuh langsung duduk ngumpul kita sini, papa mau ngomong sama kalian gitu. Terus papa bilang sama gini, papa tiba-tiba nangis kan, papa bilang, papa ini pakai lo cuma, bapak minta maaf karena jadi papa bilang kalau dia minta maaf kalau dia nggak ada job sama sekali, terus akhirnya nggak punya uang, terus kita nggak bisa makan enak hari ini, terus ini. Tapi di sini mama sudah siapin singkong rebus.
Terus hari ini kita makan ini aja, papa minta maaf, nanti besok kalau papa punya uang nanti papa beli makanan enak buat kalian semua. Terus kakak yang paling pertama yang udah meninggal dia bilang, terus dia nangis kan, dia bilang, papa nggak apa-apa, dia bilang gitu. Kita kayak gini aja kita udah bersyukur. Kan kita udah diajarin susah dari kecil, kita emang hidupnya secukupnya, jadi makan singkong pun nggak apa-apa gitu katanya dia. Terus sama papa sama mama tuh pelukan gitu kan. Terus gitu, di situ Anmes mikir lagi gitu. Lebih baik dulu makan singkongnya bareng-bareng daripada sekarang kalau Anmes bisa beliin apa-apa tapi nggak sama-sama mereka gitu. Gini aku sedih banget ya pas Ames bilang dulu makan singkong rame-rame. Tapi kan sekarang dengan ada semuanya nggak bisa kumpul gitu. Enggak. Ini kan bisa jadi buat gambaran kita semuanya. Semua itu butuh proses perjuangan gitu. Anmes, makasih ya kamu udah berbagi kisah hidup kamu Siapa? di sini yang bener-bener kita kan ngelihatnya Anmes ini kan sukses dengan lagunya viewersnya ratusan juta. Lihat view, kalau orang lihat sekarang Anmes sukses ya, lihat dong perjuangannya dia. Nah. Anmes. Sekarang kalau sama Anmes kita bahas tentang perjuangannya untuk sukses Iya. di karir. Iya. Gue sekarang panggil bintang tamu. Ini perjuangannya akhirnya bisa merebut wanita yang dijadikan istrinya dari Anwar. Oh serius? Ada nggak? Jadi maksudnya ini pacarnya Anwar. Jadi ini bintang tamu ini tuh Ini supaya lo gak tidur, tau gak? ya udah biar lebih jelas kita panggilkan ini dia si ganteng Dude Herlino. Gini, saya. Rino ini. Itu gak ada kubur. Ini adalah Mas Furi, Abang Furi alias Mas Pur. Mas Pur, Bang, apa kabar Mas Pur? Baik, alhamdulillah. Katanya parno banget ya sekarang ya? Iya, parah banget. Kenapa? Karena saya kan dari kecil punya riwayat asma gitu. Sementara COVID itu kan salah satu gejalanya itu kan sesak napas gitu. Mengenai paru-paru ya? Dan dulu itu punya riwayat flek paru-paru. Nah itu makanya sekarang parno banget, hati-hati banget. Tapi kamu parno nggak ketemu Anwar? Takut istrinya diambil lagi nggak sama Anwar? Ini ceritanya dulu. Apaan sih? Kenapa diamprokin Coba dong, begini? ceritain, aku nggak tahu. Lu penasaran nggak? Jadi Mas Pur ini punya istri cantik banget. Namanya siapa? Dwinda Ratna. Hah? Dwinda Ratna. Dwinda. Dulu si Dwinda ini pernah digebet juga masih Arwah sama Anwar. Dulu banget sebelum nikah. Iya dulu kebetulan istri saya itu kan ini teh apa namanya wartawan infotainment. Iya. Nah itu Anwar sering minta janjian sama istri saya itu sekarang gitu. Yuk liputan yuk. Gitu dia. Terus udah begitu liputan ke lokasi syuting saya, wah hati kecil saya bicara gitu. Iya. Daya lu. Oh, masih kesel kayaknya. Jadi dalam hati kecil, wah jangan-jangan ini jodoh saya nih. Oh langsung. Hati kecil ngomong gitu Oke. Tapi secepat itu juga hati kecil saya yang lain ngomong, nggak mungkin Atau diri gitu. tahu diri gitu. Saya kan udah tua. Iya. Jadi lu Enggak sih, bapak beda ibu berapa saya tahun nggak sih sama Dwinda? 12. Berarti nikah umur berapa? Baru kemarin. Lama ini kemarin di 2 tahun Depok. yang lalu, 2 tahun. 2 tahun lalu. Jadi 2 terus tahun. gimana ceritanya ini? Jadi ini istrinya ini wartawan kan, datang ke tempat lu. Winda datang, reporter nih, datang ke lokasi syuting. Waktu itu dia masih baru, Masih benar-benar baru jadi reporter infotainment gitu. terus? Datanglah ke lokasi syuting, nanya sama saya, selamat siang mas, saya mau ketemu sama Furi Setia, mau wawancara. Furi Setia yang jadi Mas Pur itu loh. Terus dia nanya sama saya teh. Terus saya kan ngerasa ini sinetron gue kan ratingnya bagus mulu. Cel. Masa nih wartawan gak tau gua gitu kan. Habis gitu jahil nih, timbul perasaan jahil saya gitu. Akhirnya kerjain deh. Oh ini mbak, Furinya masih syuting, kalau mbaknya mau mbaknya nunggu dulu di sana, di sebelah sana, di bangku seberang saya gitu. Udah dia nunggu, oh ya makasih ya mas. Dia nungguin gitu. Masih belum ngeh juga tuh? Belum lah, dari jam 2 sampai jam 5 sore dia nungguin, timbang mau wawancara doang. Terus Ya udah dari situ jam 5 sore akhirnya dia tahu kalau saya Furi Setia, itu dari teman-teman karena manggil nama gitu kan. Terus marah dia? Datang tuk. Oh mas ini namanya Mas Furi ya? Iya maaf mas, saya nggak tahu, saya orang baru gini. Wah masuk dong saya di situ. Udah tukeran nomor telepon deh. masuk mereka.
Akhirnya di situ lu pendekatan terus. Pendekatan terus. Apa sih lu? Pendekatan terus. Jadi jurus yang digunakan Anwar akhirnya saya pakai. Liputan yuk. Sama wartawan lain juga nolak-nolak. Enggak, lagi capek gini-gini. Sama dia doang nih. Liputan yuk. Jadi Akhirnya dia datang terus. Akhirnya kadang kan dia sering ditugaskan ke tempat lain kalau kasih syuting lain. Pada suatu ketika tercium lah saya sama kantornya dia gitu. Akhirnya dia ditugasin ke lokasi syuting saya gitu kan. Udah datang seret. Itu pertemuan kedua dan waktu itu saya udah timbul perasaan Suka. cinta luar biasa. Wih, Asik. Cinta luar biasa gitu. Akhirnya wah, saya diwawancarain tuh gemeter teh. Oh, iya. Gemeter banget. Itu berarti pas lu tuh kan belum deket kan? Belum deket. Berarti pas belum deket itu berarti cewek lu lagi dideketin Anwar. Iya. Kenapa gak gue kawinin ya? Mak gue ngomong, lu kawinin buruan kita lamar, ayo. Akhirnya lu pernah gimana? Akhirnya pas lu tahu cewek lu deketin Anwar gimana? Si Dede. Oh, Dede Sunandar. Iya. Dia ngomong, "Mas, lu lagi deket sama Winda ya?" Iya gitu. Wah, sohib kita juga ngedeketin dia, Mas. Siapa? Oh, si Anwar. Terus persaingan dong, ada persaingan nih. Persaingan sekarang gak tahu waktu itu kan. Terus gimana? Langsung waktu itu mikir, Anwar kan syutingannya banyak. Ini bandanya banyak, gue punya apa gitu. Gue gak punya apa-apa. Gue cuman punya jiwa kelelakian yang lebih laki. Iyalah, lu kalau kalah sama Anwar, lu kalau kalah saingan sama Anwar, harga diri bro. Harga diri ya. Gencer. Sempet ditolak. Oh ditolak. Ditolak. Jadi udah berapa lama PDKT terus akhirnya ditolak berapa lama kira-kira? Ditolak itu jadi PDKT dari kenal tadi itu 3 bulan lost contact, terus 2 bulan berikutnya itu saya PDKT, saya nembak istri saya ngomong sepertinya lama kelamaan aku mulai nyaman sama kamu gitu. Saat itu juga dia memberikan jawaban, dia bilang maaf mas kayaknya nggak bisa karena saya pengen hubungan kita ini sebatas reporter dan narasumber. Akhirnya 2 bulan berikutnya saya beranikan diri. Saya nggak nembak. Saya cuman gini. Winda saya mau minta waktu deh gitu untuk memperkenalkan diri saya, mempresentkan diri saya ke kamu gitu. Kalau pada akhirnya nanti kita sama-sama saling menemukan kenyamanan, ya kita lihat nanti kita mau menuju ke jenjang yang serius atau enggak, seperti itu. Di situ dia masih memberikan jawaban, tapi saya masih reporter dan narasumber. Ya nggak apa-apa gitu. Terus itu berjalan sekitar 3 bulan dan pada akhirnya saya capek gitu kan. Kita nikah yuk. Wih, terus? Langsung 3 bulan berikutnya kita nikah yuk. Aku belum siap mas. Ya gini deh. Bawa aku ke rumah kamu, aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Seminggu kemudian saya diajak ke rumahnya. Dengan saya diajak ke rumahnya Berarti dia udah mau? Nah, itu kesimpulan saya gitu, menyimpulkan diri gitu. Udah dari situ ketika saya udah kenal orang tuanya Winda, nggak lama dari proses itu saya dapat penilaian dari kedua orang tuanya bahwa saya ini orang yang baik gitu, Widih. dari orang tuanya. Nah dari situ mungkin Winda akhirnya terpengaruh sama Orang tuanya. Betul. Dan sebelumnya pas saya minta waktu untuk memberikan kenyamanan, dia udah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia nyaman. Waktu lu nikah Anwar lu undang gak? Gue undang. Lu datang gak War? Enggak datang. Lu parah lu War, lu Nggak jangan datang. begitu kalah bersaing gak boleh kayak Kagak, begitu. gue tuh gak Gua enak, undang. sedih gue. Gue undang, dia nggak datang. Mas Pur, Mas lu Pur. kalau dulu zaman lu kan lu asli orang Jawa kan? Semarang. Semarang. Lu pertama kali ke Jakarta, lu bisa jadi artis gimana sih? Lu juga kan pernah melewati masa susah kan? Jadi lu dulu perjalanan karir gimana sih? Katanya lu pernah cuman punya duit berapa tuh nyampe ke Jakarta? 500.000? Nggak nyampe? Enggak nyampe, 300.000. Ke Jakarta? 300.000. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2008 akhir lah. Tapi lu emang pengen jadi artis dari dulu? Pengen jadi artis. Karena Lu pede pengen jadi artis? iya. Keren. Lu keren bro. Gua akuin lu keren. Lu top.
Artis kan nggak ganteng-ganteng doang, yang jelek juga ada. Ya, terus Iya. bawa 300.000 nih. Jaksel dong. Lu cuma bawa 300.000 Dari dari Semarang. Terus. Bawa 300.000 sama pakaian itu 5 potong. Itu pakaiannya juga udah nggak pantas lah buat casting, juga nggak pantas, udah nggak pantas lah. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta bareng berdua sama sahabat saya. Dari Semarang berdua naik kereta ekonomi. Ekonomi dari Semarang itu harganya waktu itu cuman 32.000. Yang kalau kita desek-desekan masih ada banyak orang dagang. Iya. Berangkat dari situ dalam hati saya nggak akan pulang ke Semarang sebelum saya sukses. Oke. Bawa 300.000 itu. Akhirnya tadinya niatnya turun di stasiun Senen. Saya nggak tahu waktu itu mau nginep tempat siapa. Kalau di Jakarta nggak ada saudara, ada di Tangerang, di Bekasi, dan itu jauh-jauh gitu. Akhirnya turun di Jatinegara. Itu nggak sengaja gitu. Niatnya pengen turun di Senen. Jam 3 udah nyampe. Kita tidur di Jatinegara. Aduh, ini Di mau stasiun kemana? lu tidur ya? Di stasiun lah, beneran lah. Tiduran. Ini mau kemana gitu. Terus buka handphone. Waktu itu belum ada WhatsApp dan sebagainya, masih handphone. SMS gitu. Ini nyari kontaknya, berharap ada temen yang di Jakarta. Ya, terus Akhirnya ada temen yang di Jakarta. Temen itu adalah penjaga studio, bekas studio musik yang pada akhirnya dipasrahin lah, suruh jagain. Jadi kosong, cuman kotak ini doang. Namanya Winggo. Saya ke sana ngomong sama Winggo, dia orang Betawi. Cing, saya numpang di sini barang 2 atau 3 hari sampai saya bisa menemukan tempat buat nginep lagi gitu. Dari situ, oke, nggak apa-apa. Dari situ saya nginep di situ, yang ngomongnya tadinya cuma 2-3 hari, itu numpang di situ sampai sekitar 3 tahun. hah? Jadi lu jaga studio sekalian situ. Iya, 3 tahun. Tidurnya di kotakan studio dengan karpet yang udah mau lepas, banyak debu dan sebagainya. Itu tanpa bantal, tanpa selimut. Tanpa Udah jadi artis belum saat lo? Akhirnya berhasil belum selama 3 tahun itu? Belum. 3 tahun. Oh, udah. Waktu itu pertama dapat iklan dari casting iklan. Oh, jadi Nyangkut selama 3 atu tahun tuh. itu Nyangkut atu. getol banget Enggak, iklan. pertanyaannya Casting. iklan apa? Obat apa? Obat panu. Jadi panu saya. Enggak serius. Serius, demi Allah. Ah, demi Allah. Demi Jadi panu. Allah. Gue bercanda Jadi loh beneran panu. tadi. Lu Iya. dibayar berapa dulu? Waktu itu dulu 700 atau berapa gitu. Justru lumayan dong. Lumayan waktu itu buat nyambung hidup. Dari situ nggak lama kemudian dapat iklan lagi. Iklan apa? Ini lebih keren. Apa itu? Iklan rokok. Wih, Jadi apa? Keren dong. Jadi jangkrik, Mbak. Jadi jangkrik saya. Jadi jangkrik. Pakai kostum yang gede, jangkrik gitu. Ceritanya saya kepleset di sawah, jatuh, latah gitu. Jangkrik. Nongol saya jadi jangkrik. Tapi berarti kan ngelihat orang tuh sekarang ngelihat Mas Pur, Mas Furi sukses tapi lihat pernah jadi iklan obat panu. Ya tapi itu perjalanan hidup kayak tadi Ames ya kan? Iya. Ternyata ibu bapaknya udah nggak ada. Tapi alhamdulillah sekarang Mas Pur pernah dalam hatinya dia berkata, gue nggak akan pulang ke Semarang kalau belum sukses. Lihat, dijabah sama Allah, sukses dan sekarang. Ames kan kalau denger singkong dia ada cerita. Kalau lu pasti kalau denger kata telur ceplok lu punya cerita. Kenapa sih? Jadi dulu gini, waktu masih di studio musik yang tadi itu, uang di kantong saya itu tinggal 1.500 rupiah teh. Dan saya masih harus bertahan hidup sampai saya sukses gitu. Nah, saya ingat waktu itu pagi-pagi saya bangun, perut ini kosong, lapar banget, wah udah melilit banget, udah diblebekin air kali, belum udah sampai kembung, sampai cacing pada protes kali. Abis itu bingung nih, masih inget punya telur. Ini mau berangkat casting saya pagi-pagi. Telur saya masak, saya ceplok, terus saya campurin kecap tuh. Saya bikin dadar itu satu ukuran teflon biar gede, plek biar kelihatan gede. Udah mateng, agak hitam gitu telurnya. Udah mateng, saya bagi 2, seret. Yang setengah ini saya makan sekarang, yang setengahnya saya makan
nanti malam sepulang saya casting. Nggak pakai nasi tuh, Nggak pakai nasi. telur aja. Telur aja. Lah kita mau beli, kita nggak punya uang. Nah, terus abis itu udah kan udah saya berangkat casting. Datang dong ke lokasi casting gitu. Udah pede banget waktu itu casting iklan chat. Nah, ditanyain ambil sengak gitu. Orang yang nanyain itu, wah, gue masih ingat mukanya itu, lupa namanya. Mau apa ke sini? Mau casting. Dari agensi mana? Dari ini. Lalu nggak baca apaan? Itu yang dicari klasifikasinya kelas A. Orang yang ganteng-ganteng. Merinding saya cerita ini. Orang yang ganteng-ganteng. Kecuali kalau misalnya casting dicari pengamen, lu datang nggak masalah. Casting dicari gembel, lu datang nggak masalah. Suatu saat dalam hati saya nih, gue beli omongan lu gitu. Kalau suatu saat kalau saya dapat job dari dia, gue kasih lebih duitnya. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Dan saya bersyukur digituin. Itu mungkin trigger saya, mungkin itu titik awal saya, titik balik saya hingga sekarang saya bisa kayak begini itu dari itu. Ya tapi kadang gitu loh, kalau orang ada yang menghina kita tuh kita jangan dendam tapi kita buktikan. Jadi Tapi kalau kekuatan. sama orang tua masih sehat. Alhamdulillah. Udah lu kasih apa sama orang tua? Kalau Anmes kan udah kasih rumah, kalau Alhamdulillah saya udah bisa mengajak bapak ibu dan kedua adik saya umroh. Saya senang ketika saya pulang ke rumah orang tua saya kadang cerita ke kanan kiri tetangga kampung, itu yang Mas Pur yang ada di TV itu anak saya, itu dia ini anak saya gitu. Kalau saya ngasih apa gitu itu sangat kurang lah, nggak ternilai gitu jasa kedua orang tua saya gitu. ibu sama bapak kerja apa dulu? Guru SD. Dua-duanya. Tapi kita harus bangga. Guru kalau nggak ada guru kita nggak akan. Betul. Apalagi guru SD. Betul. Itu adalah pahlawan. Jadi bapaknya Mas Pur adalah pahlawan. Kita harus sayang dan bangga sama orang tua kita apapun pekerjaan. Nih kayak Anmes nih. Gue suka lagu lo yang Hanya Rindu. Iya. Itu ciptaan lu ya. Lu kangen sama ibu lu pasti. Betul. Lu nyanyi dong. Silakan Kak Mas. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Untuk semua orang yang kita cintai. Walaupun sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita. Kayak lagunya Anmes ini kan mengungkapkan rindu sama ibu ya. Kita bisa doakan karena doa dari anak untuk orang tua yang bisa membuat orang tua kita di sana bahagia. Anwar. Iya apa sih Kak Gigi? Ih, lu mah dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut, gak denger ya? Oh, maaf ya, aku kayak gak kedengeran deh. Soalnya ya teman-teman aku pada bilang katanya gini, kok akhir-akhir ini gak bisa denger sih? Apa jangan-jangan aku gara-gara jarang ngebersihin telinga. Tuh Jadi kotor, kan. numpuk. Iya kali, kenapa gak dibersihin sih? Nanti jadinya numpuk itu tau gak? Duh Kak, aku tuh gak berani, aku takut. Lagian gak boleh tahu ngorek-ngorek telinga itu secara sembarangan. Nih, aku kasih tahu ya. Nih, pakai ini nih, Vital Ear Oil. Hah? Itu apaan? Ini tuh Vital Ear Oil, War. Itu adalah obat tetes telinga antiseptik yang digunakan untuk membantu membersihkan telinga. Nah, ini tuh bisa membantu melunakkan kotoran sehingga telinga bisa mudah dibersihkan. Oh, terus Vital Ear Oil-nya itu apa aja kandungannya? Nah, ini tuh Vital Ear Oil ini mengandung timol yang berfungsi sebagai antimikroba, khususnya anti jamur dan antibakteri. Kemudian ada oleo mentae dan juga kampora yang membantu melancarkan peredaran darah dan juga menghilangkan rasa sakit akibat peradangan di rongga telinga. Oh gitu. Terus cara pakainya gimana Kak? Nih, aku ajarin ya. Tunggu sebentar, buka dulu. Nih, kita buka dulu. Ya. Ya kan? Terus, tuh ya. Nah, kita tetesin nih. Kita tetesin Vital Ear Oil ini
3 kali sehari 2-3 tetes ke dalam rongga telinga. 1, 2, 3. Nah, kalau udah kayak gini, ditahan dulu nih, didiemin dulu selama 1-2 menit. Terus. Terus kita udah diemin, ambil tisu kayak gini. Terus kita pegangin gini nih. Tuh, nanti cairan Vital Ear Oil ini bakal membawa kotoran yang telah dilunakkan sehingga lebih mudah dibersihkan. Gampang kan? Wah, gampang banget, best banget. Kak Gigi, makasih ya informasinya ya. Habis syuting ini aku beli deh buat bersihin telinga aku biar kalau dipanggil langsung denger. Nah, terusnya si Vital Ear Oil ini ada di Alfamart. Terus di Tokopedia juga kan. Terus di Watson ada. Di Guardian ada juga. Century ada enggak? Jadi telinga gatal, telinga kotor, teteskan saja Vital Ear Oil. Kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Kita lanjut lagi. Sekarang kita saatnya masuk di Ampun Bos. Jadi kalian berdua bakal dikasih pertanyaan yang sangat amat mendebarkan yang menguji wawasan kalian semua. Betul. Kalau nggak bisa jawabnya langsung Ampun Bos. Jadi kalian harus jawab cepat, kalau nggak bisa jawab ampun Bos. Yang pertama aku akan berikan pertanyaan untuk Mes, bukan ya? Salah. Anmes. Jawab yang Rata-rata cepat bintang ya. tamu Oke, semuanya oke. yang jawabnya salah semua. Cek. Oke. Anmes, apa logo zodiak Aries? Ampun bos. Jawab Mulai dulu. Lu jawab. Kan nggak tahu ya. Udah, Udah, lu ampun nggak aja. tahu ya. Nanti kita bahas. Padahal aku Aries loh. Sumpah lu nggak tahu. Sumpah nggak tahu asli. Aduh, ya udah. Tuh, Nih, bukan pengamat zodiak pasti. Iya. jawab yang cepat lagi. Apa nama burung yang terkecil di dunia? Burung pipit. Oke. Mas Bibit dia burung. Nih. Ntar kita Bukan bahas. burungnya pipit. Nih. Anwar punya burung? Iyalah. Enggak di rumah ada. Ada Aku dia, banyak. ada. Berapa ekor? Kecil pasti. Mana nih burung itu? Ada Kecil emang ada. Nih. Apa nama karakter Disney yang merupakan hewan tikus? Jerry. Bukan ya? Oke, lanjut. Jadi Mickey Mouse. enggak, udah telat. Bukan ya? Telat. Jerry. Siap. Aduh. Nih, Burung pipit. Ampun bos. matahari terbit di timur dan tenggelam di. Barat. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama, Apa logo zodiak Aries? Ampun bos. banteng. Kambing. Apa? Kambing. Apa? Pokoknya ada gitu tuh banteng. Domba. Domba ya. Domba. Tanduk Jawabannya domba. domba. Salah iya, lu. iya. Enggak lagi ditanya zodiaknya Aries. Ampun bos, mana ada zodiak ampun. Daripada sotoy. Ya mending begini daripada orang pura-pura sok tahu ya. Salah Bukan satu. Dia pengamat Aries zodiak. dia. Salah satu lu ya. Ya siap. Apa Ampun, nama bos. burung terkecil di dunia? Pipit. Pipit bukan. Bukan. Burung gereja bukan? Bukan. Emprit. Itu mah lu, Ibrit. Ya di rumah kan ada. Burung terkecil di dunia adalah bee hummingbird. Apaan sih? Hummingbird ada. Apa nama karakter Disney yang merupakan hewan tikus? Bukan Jerry. Ya lu kenapa bilang Jerry? Enggak kan. Kebayangkan Jerry. Tom and Jerry kan emang tikus, tapi bukan di Disney. Tapi kan Mickey Mouse. Ya karena orang nggak tahu Iya, kok iya, marah. sorry. Apa-apa lah, jangan kayak gitu bintang tamu. Apaan sih? Kalau apa lo nggak apa-apa ya? Salah Salah tiga. apa? Gue gitu lagi. Salah 3 ya. Iya. Matahari terbit di timur. Terbenam di Terbenam di barat. Benar, berarti benar. Satu. Doang. Buat Bang Furi nih. Siapa nama pemimpin Korea Utara? Kok gampang? Kim 5. Jong Un. Nanti kita bahas. Oke. Samudra terluas di dunia. Atlantik. 3. Siapa nama asli pemeran film Dilan? Astaga ya udah astaga ya. Oke, terakhir penemu benua Amerika. Lah siapa tadi? Mampus ini. Ampun bos, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau bisa. Apa? Columbus. Christophorus Columbus. Christophorus. Oke, Christophorus ya. Iya Christophorus. Ya udah diem lu. Yang Ya pertama bener, nih, bener. dengerin dulu. Yeah. Siapa nama pemimpin Korea Utara? Kim Jong Un. Kok lu tahu? Iya. Masih apa namanya? saudara. Sama kimchi. Kimchi kan makanan Korea.
Kirain main bareng di top. Bener, keren lu. Oh, nggak Samudra, dibuka tuh. samudra terluas di dunia. Atlantik. Hindia. Salah. Mana? Samudra Oh, Pasifik. Pasifik. Salah. Oh, udah ganti Salah ya? bang. Bukan udah ganti, emang lu salah. Salah satu. Siapa yang ganti? Emang lu aja lu. Siapa nama pemeran Dilan? Lu bilang astaga ya. Astaga tadi. Lu. Lu yang ngomong astaga. Jawabannya adalah Iqbal. Iya. Enggak, lu tadi diem aja lu. Mikir tadi lu bang. Iya. Oke. Siap. Yang terakhir penemu benua Amerika. Gue tahu. Siapa? Christophorus Columbus. Salah. Salah. Christopher bukan Christophorus. Christopher. Christopher Columbus. Tapi kan memang dikenalnya Columbus. Iya Columbus bener. Tapi lu Tapi Christopher. Coba lu dijadi Furkon Furi. Kan marah lu. Iya ejaannya kan Latin. iya. Lidah gue kan lidah orang kampung. Tapi bisa lah itu. Ya Soalnya udah. kan Ada tadi jawabnya Columbus-Columbusnya. Columbus. Jadi Columbus, lu bener iya dua. bener dua. Dia cuma bener satu. Pemenangnya adalah Furi. Ampun nyangka bos, ya. ampun bos. Tidak ditanyain pakai Yang tadi ampun mau bos. jawab Christopus Nyangka Paleo lu berdua Javanicus. Ya udah karena game kita udah kelar, yang penting Siap. jaga kesehatan, Siap, stay bos. safe Siap. semuanya. Buat Unmesh Terima tetap kasih. semangat, mengharumkan nama Indonesia Timur, Amin. mengharumkan bangsa dengan karya-karya kamu. Mudah-mudahan kamu go internasional. Amin. Ya. Gue doain dong, dia doang doain. Maaf bang, Durasi udah durasi tuh, udah ah, habis. udah Oke, habis. terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Siap Bos, Siap Terus. Apaan? Apa doain?